Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini masih diberikan sehat lahir dan batin. Ya, syukuri apa yang Allah telah berikan, kenikmatan yang tiada tara kepada kita semua. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah dalam agama Islam. Nah, ini juga sangat penting sekali bagi kita. Jadi saya akan jelaskan, saya akan mencoba memberitahu kepada saya sendiri, kepada teman-teman, pentingnya juga menghormati saudara kita seiman, ya, sesama saudara kita yang beragama Islam, yang jelas-jelas menolak, ya, menolak berarti sesuai dengan pengamatan kita. Bila kamu melihat saudara kamu setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, mungkin bertahun-tahun, mungkin 99% tidak pernah datang ke musola atau masjid untuk sholat berjamaah dengan saudara-saudaranya. Ya, baik, kita mulai ya teman-teman ya. Menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah dalam agama Islam adalah penting. Ya, dengarkan ya teman-teman ya, penting sekali. Yang pertama, ya, kewajiban dalam Islam. Apa maksudnya? Jadi salah satu prinsip utama dalam Islam adalah menghormati, ya, mencintai dan menyayangi sesama muslim, ya. Ini merupakan bagian dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menghormati pilihan individu dalam ibadah adalah bagian dari kewajiban untuk memelihara hubungan yang harmonis di antara sesama umat Islam, ya. Baik, kemudian yang kedua, jadi menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah ke musola atau ke masjid dalam agama Islam adalah penting. Karena yang kedua, ya, kesadaran akan kondisi dan keterbatasan. Apa maksudnya? Kita tidak terlalu mengetahui kondisi atau alasan seseorang dalam menolak sholat berjamaah, ya. Mungkin ada faktor-faktor pribadi, ada faktor kesehatan, atau lingkungan yang mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan mereka dengan pengertian dan kesadaran akan situasi mereka. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong dengan kasih sayang. Nah, sama ini bagaimana teman-teman kalau mengingatkan gitu, memberikan motivasi semangat gitu, dengan kasih sayang tidak? Nah, itu nanti harus kita rubah ya. Kalau belum ada dorongan yang disertai dengan kasih sayang, harus dirubah mulai sekarang, ya. Jadi menghormati mereka tidak berarti kita menyetujui pilihan mereka. Paham ya teman-teman ya? Tak ulangi ya. Jadi menghormati mereka tidak berarti kita itu menyetujui pilihan mereka. Namun dengan kasih sayang dan kedamaian, kita dapat mencoba membimbing mereka menuju kebaikan, ya, dan memberikan pemahaman yang lebih, ya, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sholat berjamaah dalam Islam. Melakukan hal ini dengan penuh pengertian dan kasih sayang bisa lebih efektif daripada menghadapinya dengan sikap yang otoriter atau mengecam, ya. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Ya, kita lanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 ya. Menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah dalam agama Islam adalah penting, ya. Karena yang nomor 4 ya, nomor 4, menjaga hubungan harmonis. Apa maksudnya?
Menghormati pilihan individu dalam ibadah membantu menjaga hubungan yang harmonis di antara sesama umat Islam. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan solidaritas umat Islam, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat iman dan kebaikan. Paham ya teman-teman ya. Kemudian langsung ke nomor 5 ya. Menjadi teladan yang baik ya. Dengan menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah, kita dapat menjadi teladan yang baik dalam mempraktekkan nilai-nilai Islam seperti kesabaran, pengertian, dan kasih sayang ya. Jadi ini dapat membantu memperkuat iman dan membuka pintu untuk diskusi yang konstruktif dan memberi contoh yang baik bagi orang Islam. Nah, kemudian aku lanjutkan ya, tambahannya ya, ada tambahannya teman-teman. Yang nomor 1 ya, memberikan ruang untuk perubahan. Jadi tambahannya ya, selain tadi, apalagi nomor 1, memberi ruang untuk perubahan. Jadi dengan menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah, kita memberi ruang bagi mereka untuk berubah dan berkembang dalam keimanan mereka. Terlalu banyak tekanan atau penilaian negatif dapat membuat seseorang defensif dan menutup diri terhadap saran atau bimbingan. Dengan memberikan ruang untuk perubahan secara lembut dan penuh pengertian, kita membuka kesempatan bagi mereka untuk mendekati praktek ibadah dengan lebih positif ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, menghindari konflik yang tidak perlu. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya buat teman-teman semuanya. Menghindari konflik yang tidak perlu. Nah, penjelasannya bagaimana? Menghormati pilihan individu dalam ibadah membantu menghindari konflik yang tidak perlu di antara sesama umat Islam ya. Konflik dan perselisihan seringkali dapat menghambat tujuan bersama untuk memperkuat hubungan keagamaan dan sosial di antara umat Islam. Dengan tetap menjaga sikap penghormatan, kita dapat memelihara kedamaian dan persaudaraan dalam komunitas. Paham ya teman-teman? Kemudian yang ketiga, mendukung proses kedewasaan agama. Apa maksudnya? Setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri dalam agama Islam ya. Dengan menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah, kita dapat memberikan dukungan dalam proses kedewasaan agama mereka. Ini bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka untuk lebih memahami, menemukan tujuan hidup yang lebih dalam, dan memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan komunitas muslim. Nah, kemudian kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya dari itu semua, jadi secara keseluruhan menghormati saudara seiman yang menolak sholat berjamaah di musala di masjid dalam agama Islam adalah penting. Karena 1,
ya. Kewajiban dalam Islam untuk mencintai dan menghormati sesama muslim, ya. Yang kedua, kesadaran akan kondisi dan keterbatasan individu yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian yang ketiga, mendorong dengan kasih sayang untuk membimbing mereka menuju kebaikan. Yang keempat, menjaga hubungan yang harmonis di antara umat Islam. Kemudian yang kelima, menjadi teladan yang baik dalam mempraktekkan nilai-nilai Islam. Yang keenam, memberi ruang untuk perubahan dan pertumbuhan spiritual. Yang ketujuh, menghindari konflik yang tidak perlu di antara sesama umat Islam. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, mendukung proses kedewasaan agama individu. Dengan menghormati pilihan individu dalam ibadah, kita tidak hanya menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim, tetapi juga membuka pintu untuk membantu mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ikatan dengan komunitas muslim secara keseluruhan, ya. Teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi tetap semangat meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, sebagai muslimah, ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.